Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Emil Vanelvino dengan NIM 2202112481. Saya Dilan Haikal Larigi dengan NIM 2202112411. Saya Lima Alfian dengan NIM 2202110105. Saya Dandi Saputra dengan NIM 2202111734. Dan saya Akmal Rehan dengan NIM 2202112772. Berdiri kami di sini yaitu ingin membuat video edukasi mengenai ketimpangan kemitraan inti plasma yang berada di Provinsi Riau dengan studi kasus koperasi yang berada di Provinsi Riau. Baik, untuk selanjutnya mengenai pembahasan akan dijelaskan ke video selanjutnya. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia. Skema yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani hal-hal tersebut yaitu salah satunya adalah kemitraan inti plasma. Kemitraan inti plasma terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu terdiri dari koperasi, lalu ada petani. Koperasi berperan sebagai penyedia modal, penyedia tenaga, penyedia teknologi dan juga pasar. Sedangkan petani sebagai penyedia lahan dan juga tenaga kerja. Namun pada dasarnya, petani seringkali merasa bahwa mereka sering diacuhkan karena mereka berada di posisi yang sangat lemah. Sedangkan koperasi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu salah satunya adalah pengawasan terhadap petani-petani tersebut. Sehingga produktivitas dari para petani seringkali terjadi kendala atau penurunan setiap tahunnya. Dalam hal tersebut, dalam fenomena tersebut, terjadi beberapa hal yang bisa disebut sebagai ketimpangan agraria dan juga ketimpangan sosial. Beberapa permasalahan yang kerap kali muncul di antara yang pertama yaitu ketimpangan struktural antara perusahaan inti dengan petani plasma di Provinsi Riau. Dalam prakteknya, perusahaan inti seringkali memegang kendali penuh dalam hubungan kemitraan. Contohnya dalam penetapan harga, pengelolaan panen, atau bahkan dalam pengambilan keputusan. Petani plasma seringkali tidak mempunyai akses terhadap informasi penting seperti bagaimana penetapan harga atau bagaimana pembagian laba perusahaan. Sistem bagi hasil 60-40 justru seringkali merugikan petani plasma karena kurangnya transparansi dalam penghitungan biaya dan hasil produksi. Solusi dari permasalahan ini adalah pemerintah perlu menetapkan harga minimum tandan buah segar agar petani mendapatkan harga yang jauh lebih adil. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan yang jauh lebih ketat terhadap kontrak kemitraan. Pembentukan forum petani plasma juga bisa menjadi wadah advokasi dan partisipasi petani dalam mengambil keputusan. Dukungan terhadap pelatihan dan teknologi juga perlu ditingkatkan agar memperkuat posisi petani dalam rantai produksi. Yang kedua adalah koperasi petani plasma yang lemah terhadap petani plasma. Nah, rata-rata di Riau, koperasi petani plasma ini tidak aktif secara kelembagaan. Banyak di antara mereka yang tidak ikut rapat tahunan, tidak membuat laporan keuangan, dan bahkan hanya bertindak sebagai kepanjangan tangan perusahaan. Sehingga kondisi ini membuat koperasi tidak memperjuangkan hak-hak petani mereka, seperti keadilan harga, fasilitas teknis, dan bahkan tidak transparansi terhadap hasil pembagiannya. Nah, oleh karena itu, seharusnya terhadap pemerintah ini memberikan solusi yang baik seperti membuat pelatihan manajerial, meningkatkan transparansi hasil. Nah, seharusnya pemerintah memberikan solusi terhadap koperasi yang telah saya sebutkan tadi, seperti pelatihan manajerial, meningkatkan transparansi, dan memberikan insentif bagi koperasi yang dapat mensejahterakan anggotanya. Seharusnya juga koperasi diberikan mandat perwakilan resmi petani supaya dapat bernegosiasi terhadap perusahaan yang lainnya. Hal lain yang menimbulkan kompleksitas adalah konflik agraria antara petani dengan perusahaan. Banyak petani plasma yang menanam di lahan yang status hukumnya belum jelas atau pengtindih hak guna usaha perusahaan. Hal ini menghambat mereka untuk mendapatkan bantuan seperti replanting. Nah, untuk solusi dari permasalahan tersebut adalah konflik agraria dapat diselesaikan dengan mediasi dengan melibatkan Badan Pertahanan Nasional dan pemerintah daerah.
Selain itu, proses sertifikasi tanah bagi petani dipercepat. Nah, edukasi hukum serta bantuan hukum gratis bagi petani plasma sangat diperlukan agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka secara legal. Masalah terakhir, akses informasi dan teknologi yang terbatas. Petani plasma tertinggal dalam hal pemanfaatan teknologi pertanian dan informasi pasar. Selain itu, ketergantungan informasi harga dari perusahaan membuat petani rawan terhadap manipulasi dan ketidakadilan harga jual. Solusinya, pemerintah sebaiknya menyediakan jaminan sosial bagi petani plasma seperti asuransi kesehatan dan pensiun. Akses pendidikan dan layanan kesehatan juga harus diperluaskan untuk keluarga petani. Program pengentasan kemiskinan berbasis perkebunan dapat dilakukan melalui pelatihan usaha alternatif, pembantuan modal, dan penguatan akses ke pasar dari lokal maupun nasional. Yang terakhir sebagai penutup, perusahaan seringkali merasa lebih dominan, yang dimana para petani tidak pernah diikutkan dalam pengambilan keputusan yang ada. Sedangkan di sini, koperasi dan perusahaan itu berperan sebagai pembantu dalam penyelenggaraan produktivitas pada petani. Namun, kerap kali kita lihat bahwasanya banyak sekali koperasi-koperasi yang justru tidak aktif dalam membangun dan membantu para petani. Sehingga hal tersebut menyebabkan ketimpangan agraria dan juga ketimpangan sosial. Namun bagaimana cara untuk mengatasinya? Ada berbagai macam cara untuk mengatasinya. Mulai dari pertama yaitu koperasi dan perusahaan sebagai penyedia modal, yang dimana mereka seharusnya tetap berperan aktif dan menyediakan modal, teknologi, dan pasar kepada para petani. Lalu juga para petani seringkali terlibat dalam persengketaan lahan, yang dimana mereka seringkali berkelahi dengan para koperasi dan juga para perusahaan terhadap lahan-lahan yang mereka miliki. Nah, di sini pemerintah juga ikut berperan dalam proses untuk penyelesaian sengketa lahan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.